perhitungan, karena musuh dengan cepat bisa melepaskan skill keempatnya, yakni cincin penyegel dewa yang secara efektif dapat mengunci mobilitas dari Xiaowu dan melumpuhkannya. Tang San pun tak kuasa menahan diri lagi sehingga terpaksa ia menerobos masuk untuk menolong Xiaowu, yang sekaligus ini menjadi kekalahan dari Xiaowu. Saat menggendong Xiaowu yang terluka kembali, Tang San berpapasan dengan Dai Mubai dan berpesan agar Mubai membalasnya tanpa ampun. Dengan berlapiskan wujud roh pelindung harimau putih, Mubai maju lurus ke depan untuk menyerang Lei Dong secara langsung. Sempat ditahan dengan jaring listrik, namun hanya dengan kekuatan fisiknya ia mampu melepaskan diri dan seketika berhasil menyelesaikan pertarungan. Melihat itu, emosi dari pihak Akademi Lightning pun benar-benar tak terbendung. Ia berniat menuntut Akademi Sri Lanka yang memiliki niat membunuh para murid-muridnya. Namun sang wakil ketua tim yang bernama Yu Tianxin menghentikannya dengan mengatakan kalau Akademi Sri Lanka sama sekali tidak melanggar aturan, meski telah membuat pihaknya cukup terluka parah. Sebagai wakil ketua sekaligus perwakilan terakhir dari timnya, Yu Tianxin pun memikul harapan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan dari teman-temannya tersebut. Sebagai informasi, ia adalah sepupu dari Yu Tianfeng, otomatis juga merupakan keturunan langsung dari klan naga tiran petir biru. Diceritakan bahwa ia dan Tianfeng selalu bersaing untuk nantinya memperebutkan posisi sebagai penerus sektenya. Terlihat juga perwujudan dari kekuatan roh pelindungnya, yakni seekor naga petir. Sementara itu, Dai Mubai juga tak gentar sedikit pun dengan kekuatan roh pelindung harimau putihnya. Di awal mereka cukup seimbang dengan saling mengadu kekuatan fisik mengandalkan kemampuan bertarung jarak dekat. Namun situasi semakin tidak menguntungkan bagi Dai Mubai karena kekuatan Yu Tianxin dapat mempengaruhi cuaca, sanggup mendatangkan hujan yang dapat menghantarkan serangan listriknya. Jangkauan serangannya seakan menjadi tak terbatas. Pada turnamen ini, Yu Tianxin berupaya untuk membuktikan bahwa ia lebih layak menjadi penerus sekte dibandingkan sepupunya. Di sisi lain, Dai Mubai sebenarnya adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Xingluo yang meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Sri Lanka untuk membuktikan kelayakannya. Dari sisi motivasi keduanya sama-sama kuat. Dari segi kekuatan roh dan semangat pun juga demikian. Namun saat saling mengadu skill keempatnya, Dai Mubai memiliki serangan yang sedikit lebih unggul, sehingga Yu Tianxin tumbang dengan senyum puas di wajahnya. Setelah pertarungan hari ini selesai, ketua tim Akademi Chen Feng Xiaotian mendatangi base camp tim Akademi Sri Lanka untuk menemui Tang San terkait pertarungan mereka besok. Di sini Feng Xiaotian menantang Tang San untuk maju menjadi perwakilan pertama tim Sri Lanka melawan dirinya besok, dan jika dalam pertarungan tersebut ia kalah, maka timnya akan langsung menyerah. Pada awalnya Tang San tidak bisa menyetujuinya karena ini merupakan pertarungan tim, sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dari teman-teman dan guru-gurunya. Namun Dai Mubai yang mendengar pembicaraan mereka mendukung Tang San untuk menerima tantangan tersebut, begitu pula Master Xiao yang mempercayakan semuanya kepada Tang San. Keesokan harinya pertarungan terakhir pada babak penyisihan pun dimulai. Kedua tim akademi memilih satu kali pertarungan untuk menentukan juara pada babak penyisihan. Para juri sudah mempertimbangkan dan menyetujui permintaan tersebut. Feng Xiaotian dari tim Akademi Chen Feng melawan Tang San dari tim Akademi Sri Lanka. Feng Xiaotian adalah master level 43 dengan roh pelindung mutasi serigala badai iblis. Ia maju mengawali serangan dengan kecepatan tinggi, saling mengadu ketangkasan fisik untuk berusaha menjatuhkan Tang San. Namun ia juga tidak gegabah karena ia tahu kalau si Tang San ini masih memiliki banyak kejutan yang belum diperlihatkan.
Tang San berusaha menjeratnya untuk mengatasi kecepatan Xiao Tian, tetapi angin yang Xiao Tian padatkan bisa ia manfaatkan sebagai senjata tajam yang mampu merombak rumput biru perak. 释放风刃列阵，风啸天的地会既有明显的范围线。敌魂技，风刃列阵。 Dengan timing yang tepat, Tang San dapat menjebak lawan menggunakan kadang rumput biru perak lalu menyerangnya. Sayangnya pertarungan ini masih jauh dari kata selesai, karena sejauh ini Feng Xiaotian baru hanya menggunakan skill pertama dan keduanya saja. Hal ini membuktikan kalau ia masih belum mengerahkan seluruh kekuatan roh pelindung. Beberapa anggota yang lain juga tak bisa dipandang remeh. Mereka adalah Master Roh terpilih dengan rata-rata level lebih dari 45. Langkah pertama, Tang San mendapatkan buff dari skill supporting gabungan kekuatan roh mereka mengalami mutasi. Tidak hanya mampu meregenerasi luka-luka yang diterima, wujud itu kembali bangkit dengan sepasang sayap yang muncul di punggungnya setelah mendapatkan tekanan dari musuh. Keadaan pun seketika berbalik. Kekuatan dari penyatuan roh Dai Weixin nampak mulai kesulitan untuk mengimbangi penyatuan roh milik Dai Mubai yang telah mengalami mutasi. Kecepatan dari terjangan harimau putih neraka ditambah keunggulan dari sayapnya membuat kemenangan kini telah berpihak kepada Dai Mubai. Dai Weixin telah sepenuhnya ditekan hingga kekuatan dari penyatuan rohnya memudar. Namun Mubai dan Suying masih menunjukkan belas kasihannya dengan menghentikan serangan terakhir yang mungkin bisa membuat lawannya mengalami kecacatan. Sayangnya kebaikan itu justru dipandang Suyun sebagai bentuk penghinaan sehingga dengan sedikit sisa tenaganya ia langsung menyerang adiknya tersebut dan berhasil membunuhnya. Sampai pada akhirnya pihak Akademi Xing Luo mengaku kalah setelah ketua dan wakil ketuanya dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari tim Akademi Sri Lanka.